Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di pembelajaran Al-Islam kelas 6. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas lanjutan dari ibadah haji, yaitu ibadah umroh. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama, rukun umroh, kemudian wajib umroh, waktu umroh, kemudian ihram dalam haji dan umroh, kemudian larangan dalam ibadah haji dan umroh. Baik, kita mulai. Yang pertama, rukun umroh. Ya, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan umroh ini. Beliau bersabda, umroh ke umroh berikutnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah, andai kata kita berumroh 2 kali, jadi di antara 2 umroh itu menghapuskan dosa kita. Inilah keutamaan umroh. Maka banyak orang yang melaksanakan umroh, tentunya dengan ikhlas ya. Maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Yang pertama yaitu ihram, itu memakai kain putih ya, atau kain ihram tentunya. Kemudian tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua tawaf, atau mengelilingi Ka'bah 7 kali itu. Kemudian sa'i, berjalan atau jalan cepat antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian tahalul, menggundul atau mencukur atau memotong rambut. Dan yang terakhir tertib, dilakukan secara berurutan. Jadi ada 5 ya, nomor 4 dihapus itu adalah rukun haji, itu wukuf. Jadi rukun umrah ada 5, ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahalul dan tertib. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu wajib umroh ya. Apa saja yang diwajibkan di dalam umroh, yaitu ihram dari mikot, itu wajib hukumnya ya, memakai kain ihram di tempat mikot yang sudah kita pelajari sebelumnya di pembahasan haji. Kemudian kewajiban umroh adalah meninggalkan larangan-larangan umroh. Apa saja larangan haji dan umroh, nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Berikutnya di pembahasan yang ketiga adalah waktu umroh. Kapan kita boleh melaksanakan umroh? Nah, umroh dapat dilaksanakan sepanjang tahun ya, kapan saja ya, dan yang utama itu di bulan Ramadan. Makanya kita mendapati orang-orang banyak melakukan umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Maka orang banyak berbondong-bondong ingin umroh di bulan Ramadan, karena pahalanya setara dengan haji bersama Nabi SAW. Kemudian yang kedua, baik anak sekalian, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yang keempat, ihram dalam haji dan umroh. Yang pertama kita akan bahas tata cara ihram. Jadi bagaimana cara berihram itu. Yang pertama, disunahkan mandi ya bagi muhrim. Muhrim itu artinya adalah orang yang berihram ya, yang memakai pakaian atau baju putih-putih itu muhrim. Jadi ada istilah yang kurang tepat di Indonesia, itu bukan muhrim, maksudnya bukan mahramnya, tapi yang betul adalah bukan mahram gitu ya. Jadi muhrim adalah orang yang berihram, itu memakai baju putih-putih. Ya, yang pertama disunahkan mandi sebelum berihram itu. Dan yang kedua disunahkan menggunakan minyak wangi pada badan, bukan pada kain ihram ya. Kemudian yang ketiga, mengenakan 2 kain putih ihram itu sebagai, yang pertama sebagai sarung, kemudian satunya lagi sebagai selendang atau penutup tubuh. Kemudian yang keempat, disunahkan berihram setelah sholat ya, setelah sholat sunnah ataupun sholat wajib, dan tidak ada sholat khusus untuk ihram tersebut. Kemudian yang kelima, berniat untuk melakukan salah satu manasik ya, apakah haji ataukah umroh, dan disunahkan untuk diucapkan ya, khusus di ibadah haji atau umroh ini diucapkan. Kemudian yang kedua, pakaian ihram. Yang pertama bagi laki-laki,
bentuk dan pakaiannya yaitu 2 kain putih ya, tidak berjahit, dan sandal. Kemudian dilarang memakai pakaian berjahit dan alas kaki yang menutup mata kaki. Kita lanjut. Baik kalian sekalian, kita bagaimana cara memakai pakaian ihram ya. Satu helai digunakan untuk sarung, kemudian satu helai yang lain digunakan untuk menutup badan. Itu caranya. Nah, saat tawaf kudum, yaitu saat tiba pertama kali di Masjidil Haram, dipakai dengan cara ittibak ya. Dipakai dengan cara ittibak. Ittibak itu bahu sebelah kanan terbuka dan bahu sebelah kiri tertutup seperti yang tampak di gambar itu. Jadi ketika memakai adalah tertutup semuanya, namun ketika tawaf kudum dibuka sebelah kanan. Jadi sebelah kanan yang dibuka di pundaknya dan pundak yang kiri ditutup. Bagaimana? Jadi pakaian jemaah haji atau umrah itu hanya kain ihram ini dan sandal yang tidak menutup mata kaki. Kemudian untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan berpakaian menutup aurat seperti waktu sholat ya. Jadi memakai pakaian biasa menutup aurat seperti waktu sholat, dan dilarang menutup muka atau memakai cadar, dan telapak tangannya juga dilarang untuk ditutup. Nah, setelah berihram disunahkan membaca talbiyah dengan suara keras ya. Talbiyah itu, talbiyah sudah ada di bawah. Apa bacaan talbiyah itu bagaimana? Bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu diulang-ulang dibaca dengan suara keras ya. Kemudian bacaan talbiyah saat umrah dimulai dari ihram umrah ya sampai di Hajar Aswad ketika akan melaksanakan tawaf kudum saat tiba. Kemudian sedangkan bacaan talbiyah saat haji dimulai dari ihram haji ya, dari berihram dan berakhir sampai ketika akan melakukan jumroh aqabah atau melempar kerikil itu, kerikil yang sebanyak jumlah 7 buah. Baik kan sekalian, selanjutnya adalah jadi pakai larangan dalam haji dan umroh. Yang pertama, larangan bagi jemaah haji laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit ya, tidak boleh. Kemudian memakai tutup kepala tidak boleh. Kemudian yang kedua, larangan bagi jemaah haji perempuan yaitu memakai cadar atau penutup wajah. Kemudian yang kedua, memakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, larangan bagi jemaah haji laki-laki dan perempuan ya, bagi laki-laki dan perempuan sama-sama dilarang yaitu memakai parfum atau wangi-wangian, dan mencukur rambut dan memotong kuku, dan yang ketiga meminang dan melangsungkan akad pernikahan. Nah, itu termasuk yang dilarang. Larangan. Baik anak sekalian, di akhir video ini Pak Helmi sertakan tugasnya untuk kalian, ialah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis Al-Islam, yaitu yang pertama, apa arti dari muhrim, apa arti dari ittibak ya, cara memakai pakaian ihram dan cara ittibak itu apa maksudnya. Kemudian yang kedua, kapan waktu untuk berumrah. Jadi kapan waktu untuk berumrah. Hanya 2 pertanyaan saja. Insya Allah mudah jika kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah mudah. Baik, Pak, menunjukkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi